Hijrah yang pertama adalah hijrah pemikiran, berpikir. Dari mana kepala ini berpikir? Dari dua pintu. Pintu yang pertama mata, pintu yang kedua telinga. Karena ada mata dan telinga lah kita berpikir. Betul? Coba pokak-pokakkan telinga, buto-butokan mata, pasti kita tak berpikir. Makin dibuka mata, makin banyak berpikir. Tengok kawan sebelah, kok muka dia putih? Apa merek skincare? Tengok kawan sebelah, kok tas kulitnya mahal? Mohon kalau mendengar ceramah saya jangan menyangka, ini Ustaz ini menyindir nih, enggak. Mendengar ceramah Ustaz Somad itu kuncinya satu, jangan tersinggung. Ada beberapa orang tersinggung, pulang, meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tuan pergi ke Batam, jangan lupa mancing ikan. Dari bunyi sambutan salam nampaknya belum sarapan. Kalau tuan pergi ke Batam, jangan lupa membeli baju petak-petak. Dari bunyi sambutan salam nampaknya macam belum dapat rekota. Kalau tuan pergi ke Batam, jangan lupa membeli lemang. Dari bunyi sambutan salam nampaknya sedang banyak utang. Sebetulnya sambutan salam ini tergantung bagaimana orang itu mengucapkan salam. Betul? Kalau ucapnya pelan, maka sambutnya pun pelan. Karena saya tadi pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu maka jawabnya pelan. Itu makanya sambutan itu pertama tuh salam tuh mesti kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul kan? Ini namanya kursus public speaking. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Nanti sesudah saya ceramah agak 15 menit saya bergeser ke situ supaya yang dari balik tiang itu bisa. Untuk sementara dengar suara aja dulu. Saya terus terang lamalah sudah menghadiri ceramah di Ar-Rahman ini. Dan di Jalan Sudirman ini dari ujung ke ujung, kantor dinas, Polda, sampai bank, SBSI sampai ke ujung. Tapi baru hari inilah dipanggil pakai dinyanyikan. Ustaz kami, Ustaz Abdul Somad. Patutlah istri saya nggak mau ikut tadi. Saya tanya, kau ikut? Saya bilang, tidak, karena hari ini ada daurah pembacaan kitab Tuhfatul Atfal. Untung dia tak ikut. Kalau sempat, soalnya belum pernah dia menyanyikan saya. Ibu, saya jawab jujur ya. Boleh? Pernah ibu menyanyikan suami ibu? Buatkan kursus menyanyikan laki. Setuju? Anda mau keluarga sakinah mawaddah warahmah? Ini iklan. Ikuti kursus menyanyikan laki bersama For Cintaku.
hubungi nomor kontak berikut ini. Kalau saya tengok dari senyuman ibu-ibu ini wajah orang-orang yang tak punya masalah, bahagia semua. Itu maka saya di awal-awal itu saya pancing pakai pantun, karena kalau orang lagi banyak masalah, setengah mati kita berpantun tak keluar senyum. Kalaupun keluar macam terpaksa. Ini saya tengok, ini wajah-wajah yang tak punya utang. Kalaupun ada, mudah-mudahan cepat lunas. Oh, banyak juga. Acara kita hari ini memperingati hijrah. Maulid Nabi kumpul, Isra Mi'raj kumpul, 1 Muharram kumpul, Nuzul Quran kumpul, Idul Adha kumpul, halal bihalal kumpul. Pokoknya apapun momennya kumpul. Lahir anak kumpul, sunat kumpul, nikah kumpul, mati. Ya, ada orang mati berkumpul lah kita, takziah. Mudah-mudahan kita semua istiqomah. Kalau ada nanti orang membid'ahkan acara model begini, tak usah dilawan, habis energi kita. Terus gimana caranya Pak Ustadz? Buat aja, buat tingkat kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, buat aja terus sampai dia mengamuk. Bid'ah katanya, buat terus. Bid'ah katanya, buat sampai akhirnya lama-lama dia nyeponek suang. Bid'ah, mati. Jangan dilawan. Kalau dia marah-marah, kenapa for cintaku ini buat ini rame-rame, salah katanya. Ibu tahu sama marah, ibu nyanyi aja. Bapak jangan marah-marah, nanti bapak cepat mati. Inti dari acara ini adalah silaturahim. Kalau tidak ada acara ini, mana mungkin saya jumpa dengan Bapak Kombes Pol Dr. Wahyu mewakili Bapak Kapolda. Kalau Tuan pergi ke kali, makan kelapa muda. Kalau selalu mewakili, lama-lama bisa jadi Kapolda. Diaminkan orang. Pak Kapolda sedang ada urusan di Jakarta. Bapak Kapolresta Pekanbaru, Bapak Ketua Wakil DPRD Pekanbaru. Kalau urutannya salah, Bapak DPRD Provinsi, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang berkepala maupun tak ada kepala, semua. Ketua PKK Kota Pekanbaru, Ibu Sulastri. Su itu artinya baik, Lastri artinya malam. Waktu siang dengan malam mana yang paling baik? Malam, karena malam itulah dipakai bertahajud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mendapatkannya itu mulia, namanya agung. Nikmat yang diberikan Allah, anugerah, nugroho. Jelas, tak percaya tengok di Google. Yang tak saya sebutkan namanya bukan berarti saya tidak hormat, tapi karena saya tak ingat. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, solihin solihat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat, semua yang hadir ini dimuliakan Allah SWT. Amin ya rabbal. Hijrah itu artinya meninggalkan, itu arti hijrah. Saya hijrah dari Pekanbaru, berarti meninggalkan Pekanbaru. Hijrah itu artinya pindah. Saya pindah, saya hijrah dari Pekanbaru, berarti pindah. Jadi kalau begitu hijrah itu artinya
pindah dan meninggalkan. Makanya ibu kalau saya sedang ceramah itu ada macam bertanya, gak usah dijawab, karena itu nanti saya jawab sendiri. Kalau sudah hijrah berarti kita sudah pindah dan kita sudah meninggalkan. Hijrah itu ada 3. Berapa? 3. Bisa diingat? Belum saya sampaikan. Hijrah yang pertama adalah hijrah fikriyah. Apa namanya? Fikriyah, fikri, pemikiran. Ibu ada pikiran? Alhamdulillah. Hijrah yang pertama adalah hijrah pemikiran, berpikir. Dari mana kepala ini berpikir? Dari 2 pintu. Pintu yang pertama mata, pintu yang kedua telinga. Karena ada mata dan telinga lah kita berpikir. Betul? Coba pokak-pokakkan telinga, buto-butokan mata, pasti kita tak berpikir. Makin dibuka mata, makin banyak berpikir. Tengok kawan sebelah, kok muka dia putih, apa merek skincare-nya? Tengok kawan sebelah, kok tas kulitnya mahal. Mohon kalau mendengar ceramah saya jangan menyangka ini Ustaz ini menyindir nih, enggak. Mendengar ceramah Ustaz Somad itu kuncinya 1, jangan tersinggung. Ada beberapa orang tersinggung, pulang meninggal. Maka pikiran ini datangnya dari mata. Maka kita dilarang untuk duduk di pinggir jalan. Karena kalau di pinggir jalan menengok orang besar pakai baju kekecilan, orang kecil pakai baju nah, pengalaman nampaknya. Itulah kenapa bapak-bapak yang di depan ini dari tadi saya tengok menunduk aja. Kenapa? Karena mau ditengok bini orang. Bukan berarti mereka ini mengantuk, mereka ini menjaga mata. Dia menunduk, yang ditengoknya handphone, isinya bini orang juga. Mana ada orang ini nengok handphone, tengok ini fitnah aja Ustaz Somad. Jadi hijrah fikriyah adalah hijrah pemikiran. Ditengok mobil orang baru, kacau pikiran. Wah, berapalah DP-nya ini? Ini mobil minyak apa mobil listrik? Kalau mobil minyak solar naik, kalau mobil listrik pemadaman bergilir. Kenapa dipikirkan mobil orang? Maka yang paling merusak ini adalah pikiran. Itu kenapa orang gila tak sakit, karena dia tak berpikir. Ibu mau sehat? Jangan berpikir. Berpikir, menengok rumah orang, berpikir. Gara-gara pikiran susah, naik semuanya. Kolesterol naik, gula darah naik, diabetes naik, asam lambung naik. Satu yang turun ke bawah, asam urat. Tapi ibu-ibu yang ada semua ini semuanya sehat-sehat. Kenapa? Karena pikirannya sehat. Jadi kalau begitu tak boleh kami menengok Pak Ustadz. Boleh, tengoklah Masjid Ar-Rahman, berpikirlah kita. Dari menengok ini lalu berpikir, aku jangan mati sebelum membangun masjid seperti Masjid Ar-Rahman. Dari bunyi aminnya macam nggak yakin. Kalaupun aku tak bisa, anakku insya Allah. Bawa anak ibu ke sini, keliling jalan-jalan, bilang sama dia, nanti kalau kau jadi orang kaya, kau pejabat, kau berduit, buat masjid seperti Masjid Ar-Rahman. Amin. Mohon maaf, ibu namanya siapa? Hah? Ibu Erdanis.
Nama masjidnya nanti Masjid Hajjah Erdanis. Ustadz Somad satu aja yang disebutnya, itu yang paling dekat. Dan yang saya tanya ibu-ibu, nanti kalau saya tanya anak gadis menimbulkan fitnah. Ibu, kalau mata saya nanti terlalu lama menengok begini, jangan curiga, saya ini rabun. Gigi saya bercabut di bawah, satu di Mesir, satu di Maroko, satu di Pekanbaru, satu lagi di Rimbo Panjang. Jadi sudah 4 dicabut. Kata orang, jangan cabut gigi waktu sedang sakit, nanti rabun. Saya tak peduli. Dokter tuh bertanya, sakit pak? Tidak. Cabut ya? Cabut. Dicabut, efeknya rabun. Tapi ada hikmahnya, supaya dosa tak banyak. Ini saya tak bisa membedakan nenek-nenek sama anak gadis, sama aja semuanya. Rabun. Kenapa Ustadz tak pakai kacamata? Sedang tak pakai kacamata aja dibilang orang muda. Apalagi tengoklah komen terakhir di Instagram saya yang followernya 10 juta itu. Udah nengok? Follow lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hijrah yang pertama, hijrah pikiran. Pikiran ini yang paling jahat. Mendiamkan mulut bisa, mendiamkan tangan bisa, mendiamkan kaki bisa, mendiamkan pikiran. Pejamkan mata, duduk di rumah berpikir, si anu lakinya ganteng, matanya biru, rambutnya pirang, perutnya six pack. Nggak bisa pikiran ini. Makanya untuk supaya pikiran ini jangan berpikir macam-macam, banyak-banyak berzikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Waktu ibu berzikir tadi, fikir jalan atau tidak? Kita ulang sekali lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Berhenti pikiran waktu berzikir. Saya zikir, saya dikasih sama Habib katanya solawat Pak Ustadz, mantap. Saya dikasih sama guru saya katanya istighfar, hebat. Saya katanya dikasih banyak-banyak baca Yasin, bagus. Terus mana yang udah kau amalkan? Satu pun belum. Solawat berhenti, baca Quran berhenti. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilan litudira qauman ma udira aba'uhum. Udah, jangan teruskan. Zuhur baru selesai. Maka kalau ada ustadz yang mengatakan mari berzikir, mari bersodakoh, mari baca Yasin, sesungguhnya itu semua supaya jangan letih. Letih pikiran ini. Badan ini sebetulnya tidak letih. Yang letih ini pikiran. Menengok kawan renovasi rumah,
pergi undangan, sampai di tempat undangan nampak cincin kawan. Berdenyut dia sampai. Betul loh. Begitulah kalau orang sudah berzikir, maka pikiran ini mesti diluruskan. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Cukupnya banyak-banyak. Itu semua. Celakanya zaman sekarang, zaman dulu kalau kita tidak ke rumah orang, tidak nampak nikmat orang. Masuk rumah kunci, masuk kamar kunci, masuk lemari. Zaman dulu kalau kita tidak keluar rumah tak nampak. Zaman sekarang masuk rumah, masuk kamar, masuk lemari tetap nampak. Dia kok jalan-jalan ke Alahan Panjang, awak cuman ke Danau Buatan. Scroll dan semua tetangga kawan update status. Suami awak di rumah menanya sarapan pun jarang. Tetangga pikir. Mau dilarang orang pakai handphone, tak bisa. Maka satu-satunya jalan menenangkan pikiran adalah dengan zikir. Zikirnya bersuara atau tidak bersuara? Kalau saya berzikir bersuara, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi ada orang berzikirnya sir khafi dalam hati. Allah, 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 Allah. Tergantung selera masing-masing. Ibu zikirnya yang merasuk ke pikiran itu zikir yang sir atau yang jahat? Ya terserahlah. Nah, kan mulai berubah pikiran saya gara-gara matanya. Kenapa? Saya tengok ada gelas. Ini isinya teh manis, kopi apa teh susu. Ditengok air putih. Jangan kasih ustadz penceramah minum teh yang manis-manis. Kenapa? Karena ustadz lama berdiri, jarang olahraga, lehernya panas, masuk gula, rusak pita suara. Kasihan sama ustadz. Jangan sampai nanti ustadz umur 50 ceramah suara tak keluar. Apa kabar? Ini yang paling tepat, air putih. Apalagi sekarang efisiensi. Kenapa Ustadz Anu meninggal? Gara-gara penyakit gula, diabetes mellitus. Datanglah pengajian for cintaku, dijamin sehat walafiat. Kenapa? Banyak-banyak minum air putih. Ini nampak ustadz ini macam-macam menyindir. Saya ini ustadz yang tak pandai sindir menyindir. Saya ini orangnya to the point, langsung saja. Saya tadi duduk, saya tengok Pak Kapolda, saya tengok pula imam besar Ustadz Subli, tak ada yang makan kue. Mereka pun juga seperti itu. Gara-gara mata ini juga lah, mata ini menengok. Saya tengok, 2 kali saya tengok. Saya tengok Pak Kapolda, tak makan. Saya pun nggak enak juga kan. Jadi kenapa Ustaz tak makan? Kue kotak saya tak ada. Ini gara-gara mata ini, gara-gara mata ini. Ini Ustaz ini nampaknya bukan menyindir. Pikiran ini rusak gara-gara mata. La tamuddanna ainaika, jangan kau ulurkan biji matamu. Bahasa Al-Quran itu sangat dalam. Jangan menengok. Jangan menengok. Apa bahasa awak kalau jangan menengok? Kalau topik kami, don't see. Jangan menengok.
Bahasa Arabnya jangan menengok, la tanzur, jangan menengok. Tapi Al-Quran tidak pakai jangan menengok. La tamuddanna ainaika, jangan kau ulurkan biji matamu keluar, ila ma matta'na bihi, kepada orang yang kami kasih nikmat. Sakit otak kita kalau kita ulurkan biji mata kita menengok orang punya nikmat, menengok kawan beli kulkas awak yang kedinginan, detak jantung berdegup 150/180. Jantung yang normal macam jantung saya, itu yang normal. Tapi kalau yang tak normal, jantung ini tidak normal disebabkan dua. Yang pertama, jatuh cinta. Yang kedua, jatuh tempo. Betul Bu? Betul katanya. Dari mana datangnya kecewa? Dari mana datangnya cinta? Dari FB turun ke WA. Dari mana datang kecewa? Pas jumpa mukanya beda. Semua gara-gara mata. Laki, walaupun laki tak datang, tapi tolong nanti share link video ini di channel Ustadz Abdul Somad Official, subscribe, like, share, and comment. Laki kebetulan suka pula menonton dracin, drama Cino. Gara-gara mata masuk ke otak. Akhirnya dia mau bininya macam Cino, padahal bininya kalian. Dipaksanya bininya kau mesti putih macam dracin ini. Terpaksalah pakai dempul 3 inci. Tak usahlah kita teruskan ya. Pergi ke pengajian, mata sebelah biru sebelah hijau. Disangka Pak Kapolresta KDRT, rupanya salah pakai makeup. Dan itu tidak terjadi di cinta. Ini hanya terjadi di planet Mars, Merkurius, Neptunus, dan Pluto. Kalau yang di sini ini sudah baik semua. Dia tidak terlalu memperdulikan make up-nya. Make artinya membuat. Up artinya naik. Make up membuat naik. Pipi naik, dagu naik, hidung naik. Itu arti make up. Iko apa namanya? Apa nama gue? Iko pun naik. Naiknya hanya sebulan. Sesudah sebulan turun balik. Iko turun balik. Iko turun balik. Iko turun balik. Makanya nanti kalau menikahkan anak, perhatikan betul. Karena banyak kejadian waktu sedang duduk mau sungkem itu, ayah, engkau lah yang sudah mendidik kami. Si ibu itu pun memeluk anak, menangis, inyo menangis, uang golak. Jadi apa? Bulu lopeh. Ustaz kok tahu? Gara-gara itulah aku menengok kok. Kadang terpikir saya mau ceramah pakai kacamata hitam. Tapi takutnya nanti disangka orang pula awak artis kan. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menengok boleh, tapi yang dipikirkan adalah apa yang kita bawa untuk akhirat. Dibangun rumah lebih besar dari Masjid Ar-Rahman. Ingat, rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar. Ustadz janganlah menyindir-nyindir Pak Ustadz. Kami ini sudah diet Pak Ustadz. Sebesar apapun engkau, ingatlah Allah lebih besar. Itu untuk menyenangkan hati orang yang gagal diet. Hai suami-suami yang ada di rumah, pulang nanti istri kalian bilang sama dia, kaulah bidadari surga.
Tapi aku besar bang. Kau memang bidadari, tapi turun dekat restoran. Sebetulnya hidup ini tidak susah. Betul. Yang susah ini adalah memikirkan cakap. Dari mana datang cakap? Dari telinga, mendengar cakap orang. Yang kedua dari mata. Saya kalau saya pikirkan cakap orang, udah lama saya mati. Tengoklah komen-komen di Instagram, di YouTube, di TikTok, di grup-grup WA itu caci maki, sumpah serapah. Gak pernah saya pikirkan. Saya sehat, gula darah tak ada, jantung tak ada, koroner tak ada, diabetes tak ada. Kenapa? Karena saya tak periksa. Makanya kalau pas acara makan, bupati, gubernur, sultan, raja-raja, pejabat, DPR, semua mereka saya tengok ada cumi, ada sotong, ada kepiting, ada. Takut mereka makan. Bapak nggak makan. Sudah lama meninggalkan nasi putih, Pak Ustaz. Ustaz, aku pun tak makan nasi putih, aku bilang. Jadi Ustaz makan nasi apa? Nasi mandi, nasi lemak, nasi kuning, nasi goreng. Saya tidak pernah menahan makan. Jangan tahan makan. Ibu, tahan makan, tahan makan, tahan makan, mati. Nikmati hidup. Betul? Yang perlu kita pikirkan apa yang kita bawa nanti ke akhirat. Pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tiada. Saya mau kita berpikir apa yang bisa kita lakukan. Terjadi COVID-19 tahun 2020. Saya kumpulkan kawan-kawan saya, kumpul kawan-kawan 35 orang, lalu saya tanya, mau dibawa kemana hubungan kita? Ini sudah banyak orang mati. Akhirnya saya minta, tolong tuliskan nama orang-orang Pekanbaru yang kaya-kaya. Karena tak bisa tabligh akbar, tak bisa pengajian, tangkap bapak polisi, penyebaran COVID, gak boleh pengajian. 6 bulan saya gak keluar pengajian. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Saya minta Ustadz Tatang mencari nama-nama orang Pekanbaru yang duitnya banyak, kaya-kaya dan penyakitan. Pak, ini sudah banyak orang mati. Tanah bapak tinggal. Mana tanah? Kasih ke kami. Kami akan buat pesantren gratis. Akhirnya kami pun dapat tanah. Menangis karena mengenang kematian. Saya wakafkan tanah ini ke Ustaz. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Foto-foto selesai. Besok dicek ke BPN, Badan Pertanahan Nasional. Kata Pak Kanwil BPN, mohon maaf Pak Ustaz, ini tanah bermasalah. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Tanah lempotang awak akad menangis-nangis itu tanah bermasalah ya Pak Haji. Tumpang tindih sueknya. Dek mama salah tu lama aku mau wakafkan dia. Kami pula nak menangis. Akhirnya dapat kamilah satu tanah keluar dari jembatan Leton, terus ke Simpang Bingung. Jangan bingung-bingung lagi. Belok kiri menuju pemakaman TPU Covid. Sebelum 300 meter dapat kamilah tanah Pak Haji Edward Sanger 1 hektar, gaji pertama nyo lulus PNS. Iko ambo wakafkan dengan 3 batang pohon durian lillahi ta'ala. Akhirnya kami buatlah di situ pondok pesantren. Sudah berjalan 6 tahun. Nanti keluar alumni pertama. SMP 25 orang, kelas 1 gratis, 25 orang kelas 2 gratis, 25 orang kelas 3 gratis, SMA kelas 1 gratis, kelas 2 gratis, kelas 3 gratis, 150 anak gratis. Dan kebanyakan yang menyumbang waktu ditengok dari internet orang luar Riau. Orang Riau kemana sumbangannya?
Ya nggak tahu kok nanya saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berjalan sampai hari ini. Tapi katanya Ustadz di Rimbo Panjang kami buat lagi untuk yang perempuan. SMP 25, SMA 25. Oh, banyak duit Ustadz. Gaji guru, minyak, gula, semuanya dari duit YouTube. Banyak duit YouTube tuh Pak Ustadz. Duit YouTube channel Ustadz Abdul Somad Official itu satu bulan 120 juta. Tidak pernah saya ambil seperak haram. Maka saya dipanggil kantor pajak. Ustadz Somad, duitnya banyak. Ceklah rekening, saya bilang. Gak ada ngalir ke saya. Maka saya sakit kali hati saya kalau ada orang menuduh, alah Ustadz Somad tuh beli mobil pakai duit YouTube. Dari mana kau tahu? Dari suara knalpotnya. Tuk 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 tuk. Jadi setiap ibu bapak yang menonton channel YouTube itu, walaupun dia nonton, banyak ibu-ibu ini nonton cuma 5 menit, asal udah ditontonnya 5 menit, bola ceramah suang bukan. Sampai banyak yang mimpi jumpa saya. Itu gara-gara sebelum tidur menonton ceramah Ustadz, maka terbawa. Tapi alhamdulillah banyak yang ngaku ke saya itu 2, anak kecil sama nenek-nenek. Anak gadis belum ada lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah fikih. Yang mau saya sampaikan tadi 3 hijrah. Tadi saya mulai tausiah jam 10. Sekarang sudah jam 10.35. Ini berarti sudah habis, baru menjelaskan yang pertama sudah habis waktu 35 menit. Saya geser dulu biar supaya yang di balik tiang itu tak begini itu. Balik dari masjid kau bingung. Memang sedap makan rambai. Makan rambai dari Bang Kinang. Pengajian tangan jangan melambai, nanti isinya bisa hilang. Kok Ustadz berpantun, ada ibu-ibu yang melambai. Gak mungkin ibu itu melambai nggak kita balas, berarti nggak hormat kan? Kalau dia melambai, saya melambai pula. Nanti di komen orang, oh Ustadz ini melambai ya, katanya. Nauzubillah. Berikutnya yang kedua, hijrah fikriyah. Yang kedua adalah hijrah syu'uriyah, pakai ain. Hijrah syu'ur, pakai shin. Syu'uriyah. Hijrah perasaan. Ibu masih punya perasaan? Cemana perasaan ibu menengok saya berdiri? Kenapa Ustadz tak duduk? Kenapa Ustadz tak duduk? Betapa susahnya orang nyari kursi. Ustadz udah disediakan kursi tak mau duduk. Karena saya dulu duduk di atas kursi, tamu di bawah. Mak saya matanya tajam udah begini. Saya tak turun. Begitu tamu tuh balik, padahal itu waktu SD dulu duduk di rumah, duduk di atas kursi, datang tamu, mak udah ngasih kode turun ke bawah, tak turun juga. Tamu tuh balik. Sampai sekarang saya tak sanggup duduk di atas kursi kalau ada orang tua di bawah. Itu namanya syu'ur. Saya ini mulut aja yang keras, kalau hati lembut. Halus perasaan saya. Halus tisu nih lebih halus lagi perasaan saya. Kenapa perasaan Ustadz halus? Karena saya selalu dititipkan mak saya ke orang. Pindah dia ke Riau ini tahun 1986. Saya dititipkannya ke rumah kakaknya, ke rumah abangnya. Terakhir saya sekolah di pesantren di Medan, Deli Serdang. Baru tahun 95 lah saya ke Air Molek, Indragiri Hulu. Rupanya kalau kita di rumah orang, perasaan kita tuh halus. Menengok muka orang, senang tidak?
menengok raut wajah orang, mendengar intonasi suara orang, antara menyuruh makan, makan. Halus perasaan. Itu maka saya ceramah pun nggak pernah lama-lama, karena saya tahu menengok muka orang yang muak. Bisa saya merasakan perasaan orang lain. Sekarang banyak orang tak peduli perasaan orang lain. Orang tak makan, orang tak bisa menyekolahkan anak, sanggup-sanggupnya dia flexing dengan perhiasan, tas branded. Tengoklah jamaah for cinta, nggak ada mereka bawa tas branded, kresek-kresek aja yang mereka. Nggak ada pakai tas Hermes, nggak ada pakai Calvin Klein, nggak ada pakai, biasa aja guys. Merasakan perasaan orang lain. Banyak orang sekarang pintar merasa pintar, tapi tak banyak yang pintar-pintar merasakan perasaan orang lain. Makanya kalau Ustaz Somad ceramah itu jarang kami tersinggung Pak Ustaz. Kenapa? Karena dia pandai menghancurkan perasaan kami. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi ibu makan daging itu biasa kan? Biasa, karena ini orang-orang kaya semua. Tapi bagi saudara kita yang ada di pulau sana, susahnya. Saya kirim satu sapi ke kampung yang susah. Ustaz Somad, kami susah sapi. Saya kirim. Berapa harga sapi di sana dengan biaya operasional? 21 juta transfer. Kata istri saya, kemana transfer? Ke sana. Sedangkan kita satu kambing pun belum ada. Kenapa ditransfer? Saya bilang kita udah biasa makan daging. Orang ini payah transfer. Kami satu pun tak ada. Pas hari H pagi, hitung semuanya 15 ekor dikirim orang sapi. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Dari Pak Kapolda 4 ekor. Saya bagi kupon pengajian Az-Zahra sore Jumat 200 kupon, pengajian subuh Riyadhus Shalihin Rabu 300 kupon, tetangga sebelah kanan 100, sebelah kiri 100, sebelah muka 160, total semua 1050 kupon. Tercukupi tidak nanti Pak Ustadz? Kita tengok sampai azan maghrib, hitung semua. Saya tanya berapa dapat? 2500 kupon dapat semuanya. Terus Ustadz Somad, aku makan tak banyak, secucuk makan. Maka banyak jamaah ini menengok saya, Ustadz ini sering puasa sunat ya? Enggak, saya ini kurus ini bukan tak makan, memang sudah takdir begini. Saya kurus ini bukan karena puasa sunat, saya ini tak puasa. Jadi kadang orang banyak, tak usah kasih Ustadz tuh kue kotak, dia puasa kata orang. Saya ini tak puasa. Begitulah halusnya perasaan Ustadz Subli. Ustadz Subli ini halus perasaannya. Kalau laki-laki perasaannya halus, maka yang beruntung siapa? Betuah istri Ustadz Subli. Halus perasaannya. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Aduh, ndak isinya kok. Pandai-pandai merasakan perasaan orang lain. Saya paling suka pakai cincin, Bu. Paling suka saya. Makanya kalau balik dari Masjidil Haram, balik Masjid Nabawi, lama saya baru pulang ke kamar. Ditanya istri saya, dari mana? Nengok batu cincin. Paling suka saya batu merah, ruby, bahasa Arabnya yakut, bahasa Melayunya merah delima. Yang hijau, bahasa kampung kami emerald, bahasa Arabnya zamrud.
bahasa kitanya ya zamrud. Yang biru blue sapphire. Tanya, become berapa ini? Kata dia 50.000, 50.000 rial. Pasang, ambil kamera, foto, letakkan balik. Ambil zamrud, pasang, foto, letakkan balik. Update status. Apa kata jamaah? Ustadz kok flexing? Tidak layak ustadz yang mestinya penuh dengan kesederhanaan malah mengumbar cincin yang mahal-mahal. Waang bonga. Saya tidak ada pakai cincin. Tapi terakhir kemarin kami tengok ustadz pakai cincin. Saya pakai cincin, batunya ruby. Datang orang memuji, cantik cincin ustadz ya. Saya copot, saya kasih langsung. Sejak itu ustadz saya pakai lagi. Asal dipuji. Lama-lama tak berbaju awak. Puji orang, bagus batiknya. Gitu. Bagus celananya. Gitu. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang sanggup pakai jam 100 juta, 3 miliar. Bagaimana cara untuk mengetahui harganya Pak Ustadz? Caranya itu mudah aja. Foto, masukkan ke Google yang image, gambar, langsung keluar harganya. Tak percaya? Ibu foto saya, masukkan, keluar harga batik. Alah Ustadz katanya nggak pakai cincin, tapi di dalam itu kan ada jam Pak Ustadz. Ada. Mereknya Casio. Casio orang. Hadiah dari Ustadz Luqmanul Hakim Pontianak. Kita kalau dikasih orang pakai, ini dikasih orang pakai, ini dikasih gontor ulang tahun yang ke-100 pakai. Karena kalau kita dikasih orang nggak kita pakai, orang berpikir pas ditengok jangan-jangan lah dijualnya. Hijrah Syumuriyah. Sekarang banyak orang terlalu perasaan, namanya baper. Terlalu bawa perasaan. Yang perlu kita pikirkan itu berapa anak Pekanbaru yang tak sekolah, berapa anak Pekanbaru yang diusir dari kelas, tak boleh ikut ujian, berapa anak yang tak bisa ngambil ijazah karena belum. Ekonomi lagi sulit susah sekarang. Ternyata jamaah pengajian for cintaku ini jumlahnya, kalau jumlahnya 10.000 itu sudah minim tuh, 10.000. Satu pagi dia sedekah 1.000 sehari. 1.000 kali 10.000 sama dengan 1.000 kali 10.000 10 juta. Pagi sudah terkumpul 10 juta. Kalau satu hari 1.000, selama sebulan berarti 25.000. Kok 25? Tanggal merah nggak dihitung. 25.000 berarti 250 juta hasil infak sodakoh dari for cinta. Waktu masukkan duit itu for cinta. Tak mungkinlah sedekah 1.000. Kalau begini bentuk harga jilbab yang mahal-mahal ini, mudah-mudahan udah lunas. Gak mungkin dia ngasih 1.000, paling tidak dia kasih 10.000. Itulah yang penting, Syumuriyah. Memang di kota Pekanbaru sudah makmur. Pergi ke jalan, ini kantor gubernur nih, di depannya ada jalan apa namanya? Gajah Mada tembus ke rumah dinas. Samping rumah dinas itu jalan apa namanya? Tamrin. Terus jalan belok ke kiri, di situ banyak rumah-rumah orang yang tak mampu. Pergilah. Ustaz kok tahu? Saya udah keliling. Pergi ke Tenayan Raya, pergi ke tempat bakaran batu. Masih banyak rumah tanah. Nyewa. Sudah rumah tanah, nyewa. Ulang tahun anak pergi ke mall, bagus.
Ulang tahun pergi kebun binatang, neneknya tak pernah ditengok. Kebun binatang selalu silaturahim, semua cigak, semua cingkuk. Bawa anak sekali-sekali ke tempat bakaran batu ke Tenayan. Tunjukkan, nak, ini toilet saudaramu, kawan sekelas. Makanya saya senang sekali waktu jalan sama Al-Azhar Syifabudi, alumninya merehabkan satu rumah. Rumah yang alasnya kardus, dindingnya dari plastik, toiletnya di luar, dibangunkan satu rumah. Anak-anak SMP. Ini sekarang anak SMP tamat coret-coret baju. Padahal banyak orang yang tak berbaju. Apalagi di mall, banyak tak berbaju. Baik yang dimuliakan Allah SWT, perasaan ini mesti dihaluskan dengan menengok dan mendengar. Pergi ke panti asuhan di Pekanbaru, bawa nasi, makan sama dengan mereka. Ini Jalan Sudirman, sebelum Ramayana belok kiri ada panti dalam. Ini Jalan Sudirman, di belakang Koki Sunda ada panti dalam. Di Panam ada panti. Ada panti khusus di Pekanbaru yang meninggalkan anak-anak dalam kardus. Pulang dari sholat, tengok anak dalam kardus, dibuang. Ada orang yang mau mengurus. Saya pernah dapat duit 1 kotak. Ustadz Somad, ini duit. Ini saya merasa duit ini tak layak untuk saya. Saya bilang, Pak, ada yang lebih membutuhkan. Maka diserahkanlah ke panti supaya lebih mengalir pahalanya. Mudah-mudahan kita semua bisa menghaluskan perasaan. Makanya saya ceramah nggak pernah lebih dari 1 jam. Ini tinggal 10 menit lagi. Tadi saya mulai jam 10, berhenti jam 11, yang saya sampaikan 3. Maka semua orang tahu kalau Ustadz Somad ceramah pasti 1 jam. Kalau botolnya 600 ml. Tapi kalau ketek ini kok kultum loh. Hijrah fikriyah, hijrah syu'uriyah, yang terakhir yang ketiga hijrah sulukiyah. Sulukiyah, bukan suliki. Suluk artinya perilaku, tindakan. Saya bawa mobil di jalan Nangka, sampai di simpang depan Jalan Pelajar, tiba-tiba ada yang nabrak dari belakang. Tabrak. Turun saya. Turun. Ini ceritanya udah lama, belum viral lagi. Kalau sekarang saya turun, minta foto dia. Turun saya, diambilnya tisu. Mana yang kena tabrak tadi? Katanya. Ini saya bilang, disapunya pakai tisu. Udah, jalan katanya. Dia pegawai, pakai baju, pakai lencana-lencana. Terbodoh saya tengok dia. Hah? Aku gilo, apa ini gilo? Jalan katanya, jalan. Ambo pakai, waktu itu saya pakai sepatu. Saya pijak mobil dia. Habis itu saya sapu. Jalan kata saya. Kalau kita salah, kita minta maaf. Dia sepele sama saya karena ditengoknya saya kurus. Saya memang kurus, tapi kalau mengamuk masih sor. Saya pijakkan sepatu saya ke mobil dia, saya sapu. Jalan saya bilang. Satu-satu, jangan 1-0. Jangan mau dibully. Jangan mau diremehkan. Jangan mau disepelekan. Anak saya libur sekolah, anak saya Mizyan Hazik Abdillah, ponakan saya Maulana Habibi Abdillah, saya bawa ke Batang Pisang, mengajari cara meninju. Kuah ninju. Mana yang pertama ditinju? Nih rahang. Asal ini bergoyang tumbang. Kalau yang tinggi leher. Kalau lebih tinggi uluati. Kalau lebih tinggi ada satu lagi paling fatal.
matinya insya Allah. Datang Hazik, kasihanlah bah, kata. Dia pula kasihan, memang lembut hati saya itu ke dialah turun. Saya mau mengajarkan, jangan dibiarkan anak kita dibuli, diejek, diolok orang. Saya sedang bawa mobil sendiri, tiba-tiba saya tengok ada anak kecil satu orang di atas pondok kayu di tengah parit, dilempari kawannya pakai batu. Lempar dia tuh, berhenti saya. Saya datang. Kenapa kau lempar dia? Anak ini kecil. Saya panggil yang dua melempar. Sini, kau panggil ayah waang, atuk waang, bawa situ. Gak boleh kita mendiamkan anak ibu perempuan. Dalik dia mengadu, ma, lakiku menempeleng, memukul, menunjang, menyikut, menyipak, menyundul. Lalu ibu bilang, sabar ya nak, ini ujian. Pembodohan luar biasa. Datang ibu-ibu Rabu subuh. Saya pengajian Rabu subuh, kajian Riyadhus Shalihin, habis subuh, habis itu datanglah banyak orang mengadu. Ustadz Somad, suami saya kasar, nggak pernah ngasih uang belanja, cakapnya kebun binatang, kekerasan dalam rumah tangga. Ibu yang membela ibu ada 6. Ayah ibu, atuk ibu, abang ibu, adik ibu, ayah, abang ayah, adik ayah. 6 yang membela ibu. Mereka nggak peduli sama saya, Pak Ustadz. Aku peduli. Mana alamat rumah ibu? Biar ku pijak-pijak dia keluar tai hijau. Jangan biarkan perempuan dianiaya, terzolimi. Pembodohan luar biasa. Perempuan menelpon tengah malam dengan suara terseduh-seduh. Salah sambung. Nelpon balik. Ada apa? Suami saya di ruang tamu pesta narkoba, Pak Ustadz. Sama siapa? Sama PSK. Ibu di mana? Saya di kamar tahajud berdoa, Pak Ustadz. Ini nggak selesai dengan doa, Besti. Jangan semuanya kau serahkan sama Allah. Sekali-sekali mandiri. Selesaikan masalah ini. Dia pakai narkoba, Pak Ustadz. Lapor ke BNN. Minta nomor ketua BNN, Badan Narkotika Nasional. Telepon. Ibu dibela oleh 6 orang wali. Wali nggak ada, lapor ke Pak Polisi. Dua-duanya ada. Polresta ada, Kapolda ada. Itu saya tadi malam pulang dari Pangkalan Kerinci menyambut tahun baru Hijrah. Sebetulnya masih mengantuk. Tapi kenapa Ustaz semangat sekarang? Ya karena aktif-aktif semua. Ketua PKK-nya aktif, DPRD-nya aktif, polisinya aktif. Kalau tak aktif, yang pensiun-pensiun, saya ceramah tak gini. Ceramah saya, astagfirullah. Untuk apa kuat-kuat? Nggak ada bisa kita ambil tindakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, suluk perbuatan, tindak tanduk. Negara kita Republik Indonesia negara hukum. Perempuan mesti dicerdaskan. Jangan terjadi pembodohan. Pondok pesantren, kalau terjadi sesuatu yang melanggar hukum, lapor atau tidak lapor? Lapor. Kita sudah menyelamatkan lembaga pendidikan di Indonesia. Takbir. Kalau Ustaz Somad takbir itu berarti sudah 55 menit. Ustaz Somad, ini anak saya. Salam Ustadz nak, salam Ustadz nak. Anaknya nggak mau salam. Anak perempuan. Anak dia mondok di Az-Zahra tempat saya. Salam Ustadz nak, dia tak mau. Kenapa? Karena dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMA tidak boleh ada salaman dengan Ustadz. Anaknya ngerti, ibunya tak ngerti. Tidak boleh ada salaman, tak boleh ada sentuhan, tak boleh ada usap-usap kepala, usap-usap bahu. Udah macam anakku, sudah macam abangku, sudah macam adikku. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Waspada. Ustadz Somad, selesai sholat Jumat nanti bisa kita bicara 4 mata Ustadz. Jangankan sampai 3 pun bisa. Apa masalahnya?
Begini Pak Ustadz, apa masalah? Istri saya kan mau keluar kota, terus saya titip ke kepala dinas. Apa masalahnya? Dijaganya Pak Ustadz. Dijaganya istri saya itu Pak Ustadz. Udah berapa lama? Udah 2 tahun Pak Ustadz. Kau pindahkan dia dari tempat kerjanya, minta ke kepala dinas, bupati, wali kota, gubernur, pindah kantor, pindah tempat, tukar suasana baru. Malam bangunkan dia, ajak tahajud, satukan lagi hati, kuatkan lagi. Sanggup? Sanggup Pak Ustaz. Pindah kantor, putus kontak, buang nomor, sholat tahajud malam, zikir. Ustaz, bisa kita jumpa lagi? Bisa. Jumpa lagi. Gimana? Aman? Setiap saya berdoa Pak Ustaz, apa nampak? Muka kepala dinas Pak Ustaz. Nggak bisa. Laki-laki tidak bisa dikhianati. Begitu juga dengan para galah patah bisa disambung, kaca retak bisa direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Betul Bu? Jaga hubungan baik-baik. Walaupun ibu pejabat, walaupun ibu konglomerat, walaupun orang kaya, tapi kalau di rumah bawakanlah teh manis. Katakanlah sama dia, minum sayang. Walaupun gelasnya sama, airnya sama, termosnya sama, kompornya sama, tapi rasa beda. Kenapa? Diberikan oleh buah hati belayan jiwa. Abang, minumnya jangan nengok aku lama-lama ya. Kenapa? Nanti kamu diabetes. Ibu yang dimuliakan Allah, jangan mentang-mentang ibu orang kaya, punya banyak duit, lalu ibu bilang, bang, kesini sebentar, ada apa? Aku mau bagi zakat. Kau kan salah satu asnaf fakir miskin. Besarkan hatinya, besarkan jiwanya. Bang, memang rumah ini atas nama aku. Aku kan anak orang kaya. Memang mobil ini nama aku. Kos-kosan di sana berapa pintu? 100 pintu bang, walaupun baru pintunya aja. Tapi di rumah ini kaulah imamku sayang. Satu-satunya kesalahanku dalam hidup cuma satu. Apa itu Dek? Mencintai. Rugi ibu berperilaku seperti itu? Tidak. Banyak sekarang perempuan kalau dia mau keluar rumah, bidadari turun dari surga. Tapi kalau dia di rumah, dasternya lubangnya 13. Padahal perempuan bersolek, cantik, pakai baju bagus untuk suaminya atau untuk laki orang. Maka istri-istri yang belum mengaji, bergabunglah bersama apa namanya? Cintaku. Yang sudah mengaji mudah-mudahan istiqomah. Yang belum mengaji segera gabungkan diri. Hijrah 3. Hijrah fikriyah, luruskan pikiran. Hijrah syu'uriyah, luruskan perasaan. Hijrah sulukiyah, luruskan etika, tingkah laku dan perbuatan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Saya ucapkan selamat tahun baru Hijrah 1448. Usia mulai berhenti, amal jariah terus mengalir walau sudah mati.